Puji Tuhan. We thank you that you come here today. Maybe we can know each other later. Oke, mari kita buka Alkitab. Is it okay if I preach in Indonesia or should I also translate in English? You can understand Indonesian. Oke, very good. Oke, mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama dengan berbalasan responsoria ayat 6 sampai 10. Saya baca ayat yang genap kecuali ayat yang ke-10. Rekan-rekan ayat yang ke-7 dan 9. 10 kita baca bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Boleh slide saya. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul teologi cukup atau autarkia. Teologi cukup atau autarkia. Nah, kita mau merujuk dulu, saya akan bacakan, saya pindah dulu ke Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita akan belajar dulu dari teladan Rasul Paulus. Nah, slide saya yang kedua boleh. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Filipi 4 ayat 12 sampai 14. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, kita lihat saya memberikan highlight pertama di ayat yang ke-12b. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ini pernyataan Rasul Paulus bukan dalam ruang hampa, bukan juga dalam sebuah utopia, bukan dalam sebuah idealisme yang tidak jelas. Rasul Paulus menyatakan ini berbasis pengalaman hidupnya yang luar biasa, kadang di atas, kadang di bawah. Kita tahu bahwa Rasul Paulus bukan berasal dari keluarga biasa-biasa, apalagi keluarga rendah, begitu ya. Misalnya di penjara Filipi, waktu dia di penjara, dia bertanya kepada kepala penjara, bolehkah menghukum, memenjara warga negara Rom tanpa pengadilan? Kepala penjara kemudian bertanya, engkau warga negara Rom? Ya. Kepala penjara kemudian berkata, aku warga negara Rom karena membeli dengan harga yang mahal. Rasul Paulus kemudian berkata, aku warga negara Rom karena kelahiran. Yang menunjukkan status sosial saat itu Paulus di kelas 1. Karena ada 4 jenjang. Kelas 1 itu warga negara Rom karena kelahiran. Yang kedua warga negara Rom karena membeli. Yang ketiga orang-orang merdeka. Yang terakhir budak-budak. Jadi dia bukan mengalami kekurangan karena memang kekurangan begitu. Karena memang nasibnya kira-kira begitu. Dia bukan mengalami sakit penyakit karena memang dia sakit. Dia bukan mengalami derita karena memang dia lahir dalam penderitaan, bukan karena itu. Tetapi dia mengalami itu semua karena Kristus. Maka kalau kita ingat waktu dia baru bertobat, kemudian Ananias dipanggil Tuhan dan Ananias berkata, Tuhan berkata kepada Ananias, ada Saulus, kamu harus layani dia, doakan dia dan baptis dia. Kemudian Ananias berkata,
Tuhan, kau tahu banyak orang berkata yang buruk tentang dia. Banyak orang berkata yang jelek tentang dia. Betapa dia mempersekusi orang-orang percaya, murid-muridmu, para pengikutmu. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku telah melawat dia, kurang lebih saya parafrase. Aku melawat dia dan aku akan tunjukkan betapa akan banyak penderitaan yang dia alami karena aku. Sehingga dengan kata lain, semua yang dia alami bukan karena kesialannya, bukan karena kebodohannya, bukan karena kemalasannya, bukan karena kecerobohan, kelalaian, dan lain-lain. Memang desain yang Allah sediakan baginya, yang Allah tetapkan baginya. Maka kemudian ketika di ayat 12b dia berkata, dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada yang rahasia, bukan karena tadi kelalaian, kebodohan, kecerobohan, kemalasan, dan lain-lain, bukan karena ada dalam dirinya yang berpotensi menyandungi dirinya sendiri, tetapi kehendak Allah, rencana Allah baginya akibat memberitakan Injil. Nah, rahasia di situ memuemai dalam bahasa Yunaninya, memuemai ini berarti menimbulkan misteri atau sesuatu yang terselubung. Sesuatu yang terselubung. Kalau kita misalnya ketika kita menderita kita akan bertanya, mengapa begini Tuhan? Mengapa aku melalui yang seperti ini? Mengapa kok aku sakit? Mengapa kok aku susah? Mengapa kok aku gak dapat pekerjaan? Mengapa kok aku mengalami derita dan seterusnya? Kebanyakan kita akan bertanya begitu, mengapa saya mengalami ini dan itu? Tetapi kemudian dari Rasul Paulus kita melihat bahwa buat dia pertanyaan itu sudah tidak relevan. Pertanyaan mengapa saya menderita, mengapa saya susah, mengapa saya sakit, mengapa saya begini begitu, baginya tidak relevan lagi. Mengapa? Karena tidak rahasia lagi. Dia paham mengapa semua itu terjadi dalam kehidupannya. Dia paham betul apa yang terjadi. Slide berikutnya. Maka kemudian ditambahkan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dia mengalami momen ketika dia kenyang. Misalnya mungkin ketika dia belum bertobat dalam posisi sebagai keluarga dari secara ekonomi yang sangat baik begitu. Dia mengerti sekali kenyang itu seperti apa. Namun ketika dia mulai melayani Tuhan, kadang-kadang dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Kemudian dia berkata baik dalam hal kelimpahan maupun juga dalam kekurangan. Kenyang, lapar itu kebutuhan primer, soal perut begitu. Jadi bayangkan kalau untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer saja, kadang dia mendapatkan pemenuhan, kadang dia tidak dapat pemenuhan. Ini kan sebetulnya pengalaman yang menunjukkan sangat rendah sekali, sangat rendah sekali. Saya rasa hampir tidak ada, kalaupun ada mungkin jarang begitu ya. Saya rasa hampir tidak ada khususnya di antara kita yang mengalami tidak makan kelaparan. Bukan karena puasa, bukan karena diet gitu, pengen ngecilin badan supaya kancing baju gak copot gara-gara kegemukan begitu. Bona langsung lihat bajunya. Merasa ya Bu. Misalnya begitu karena ingin diet supaya lebih ramping, kelihatan lebih baik dan seterusnya. Paulus tidak begitu. Paulus tidak makan kelaparan karena memang tidak ada yang bisa dimakan begitu. Dan ini kebutuhan primer, belum bicara kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu ya. Jadi ketika kebutuhan primer saja kadang tidak terpenuhi, betapa malangnya kehidupan Rasul Paulus menurut standar dunia. Betapa menyedihkannya Rasul Paulus menurut standar dunia. Apalagi dunia di negeri kita yang ukurannya sangat-sangat materi begitu, sangat material. Negeri kita sangat materialistik dan sangat hedonistik begitu. Kita diukur dari apa yang kita miliki. Semakin banyak kita miliki, kita semakin dihormati. Tapi semakin sedikit yang kita punya, semakin kita direndahkan, dianggap tidak ada. Bahkan dalam banyak contoh kehidupan, kalau kita nggak punya apa-apa, kita bisa dianggap tidak eksis loh. Kita bisa dianggap kita tidak ada. Dan ini menyedihkan sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kelimpahan, kekurangan ini adalah soal kehidupan yang Rasul Paulus jalani.
Dan ini jadi contoh bagi kita sekalian. Jadi contoh. Sekali lagi, kemalangan yang dia alami bukan karena kelalaian, kesalahan, kecerobohan, kemalasan Rasul Paulus, tetapi karena berita Injil yang memang telah Allah tetapkan khusus bagi Rasul Paulus. Kalau kita mungkin saja mengalami kemalangan gegara kesalahan, kelalaian, kecerobohan, kemalasan dan lain-lain. Sangat mungkin dari kita, tapi Rasul Paulus tidak. Dan yang menarik adalah Allah dalam Kristus menjadikan Rasul Paulus sebagai contoh atau role model untuk kita teladani. Slide berikutnya. Nah, yang menarik adalah kemudian di ayat 11b. Di ayat 11b dia katakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikanlah bahwa segala keadaannya kadang kenyang, kadang lapar. Kadang kekurangan, kadang kelimpahan. Sehingga cukup itu bukan cukup ketika kenyang, cukup bukan ketika cukup dalam kelimpahan, cukup bukan ketika kaya, cukup bukan ketika dalam kedudukan yang baik, yang menyenangkan, mewah. Tapi cukup berarti dalam kedua kondisi yang saling bertentangan tadi. Cukup ketika kenyang, cukup ketika lapar, cukup ketika kelimpahan, cukup ketika kekurangan. Itu yang dia maksud di dalam ayat 11b, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kata cukup dalam bahasa Yunaninya adalah autarches. Autarches ini, itu saya taruh dari kamus ya. Autarches, dan ini bentuk adjektif, bentuk kata sifat dari autarkeia, kata bendanya, contentment, properly self-sufficient, content in the sense of being satisfied, because living in God's content or fullness. This inward sufficiency is as valid in low times as in high times. Itu yang tadi saya katakan. Jadi ngerasa cukup itu bukan ketika kelimpahan, ngerasa cukup bukan ketika kenyang, ketika kita kaya raya, ketika kita banyak uang, ketika dalam kedudukan tinggi, tapi being sufficient itu dalam kedua keadaan, kenyang ataupun lapar, kelimpahan atau kekurangan, kaya ataupun miskin, begitu. Tentunya kita mesti mengoreksi jangan sampai keadaannya karena kesalahan-kesalahan kita, begitu ya. Tetapi kalau karena Allah izinkan itu terjadi, maka di sini kita dapat terapkan autarkeia tadi. Jangan sampai karena kelalaian kita. Kalau kelalaian kita harus bertobat, harus berubah. Misalnya yang mahasiswa dapat nilainya jelek, misalnya dapat D. Jangan kemudian bilang ini salibku. Kalau yang masih kuliah, sekolah dapat nilai 5, 4 begitu. Jangan bilang ya Tuhan terima kasih untuk salibmu. Itu bukan salib, itu silap. Ya itu silap, bukan salib. Jangan bilang kalau misalnya kita melakukan kesalahan tertentu kemudian kita ditipu orang karena kita terlalu lugu, naif dan seterusnya, kita bilang oh ini salibku. Tidak, itu bagian dari kelalaian kita. Jadi yang dimaksudkan dalam kondisi tadi bukan karena kelalaian, kemalasan, kebodohan dan lain-lain yang dari kita, bukan sebab dari kita. Namun kalau pun itu terjadi, seandainya pun terjadi karena kelalaian kita, tetap teologi cukup ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Nah karenanya di sini autarkes atau autarkeia itu berarti cukup pada diri sendiri, self-sufficient tadi. Kemudian content, kesukaan begitu, in the sense of being satisfied, puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang ada. Dan dalam konteks dunia zaman sekarang ini sulit sekali. Apalagi dalam konteks di Indonesia dengan penghargaan yang berlebihan pada pencapaian-pencapaian materialistik. Orang yang tidak memiliki pencapaian itu akan dianggap sebelah mata, akan direndahkan. Orang akan melihat begini, begitu. Orang akan melihat seperti ini. Tetapi kalau lihat definisinya, maka sense of being satisfied, merasa cukup, dipuaskan karena hidup dalam kepenuhan Allah. Nah karenanya kepenuhan Allah bukan materialistik sifatnya. Ini yang mesti jadi pegangan kita betul-betul dalam kehidupan kita. Dan karenanya ditambahkan this inward sufficiency,
kecukupan itu ada di dalam. Kecukupan bukan yang sifatnya di luar eksternal gitu. Cukup kalau baju saya 200 helai misalnya. Cukup kalau mobil saya 10. Cukup kalau rekening saya miliaran dan seterusnya. Bukan, itu sesuatu yang outward. Tetapi ini adalah inward, di dalam batiniah, batin kita, jiwa kita. Begitu ya. Nah karenanya rekan-rekan sekalian, slide berikutnya. Saya ingin mengajarkan kepada ibu bapak sekalian teologi cukup autarkia tadi atau autarkeia. Ya, autarkia tadi. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, zaman sekarang, dunia materialisme sekarang kita diperbudak oleh uang, uang dan uang. Saya nggak bisa lupa pengalaman saya 25 tahun lalu ketika saya baru lulus kuliah sarjana teologi, kemudian saya gabung ke dalam satu perusahaan begitu sebagai marketing, dan kemudian untuk para salespersonsnya diadakanlah pembinaan motivational gitu ya, motivation. Maka kemudian dipanggillah motivator. Kalau nggak salah waktu itu dia sangat ternama gitu, dan saya dihadirkan di situ bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian mereka berkata begini, apa dasar atau alasan kita hidup? Apa dasar alasan kita bekerja? Ada 5. Yang pertama uang, kedua uang, ketiga uang, keempat uang, kelima uang. Itu bukan 5 sebetulnya, 1 ya. Itu bukan 5, tapi 1 sebetulnya. Tapi ini cara penyampaian orasi dia supaya orang tertarik gitu. Tapi sebetulnya itu menyesatkan. Itu menyesatkan karena akan membuat para pendengarnya, audiensnya yang terhisap dengan ajaran itu, oh berarti the meaning of life is only money, money, money and money. Sehingga arti hidup itu cuma uang, uang, uang dan uang. Dan akhirnya standar kita diukur hanya dengan uang. Sementara kalau kita kembali ke Rasul Paulus, Ibrani 13 ayat 5, walaupun sebagian berkata itu bukan tulisan Rasul Paulus ya. Dia berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang. Hamba uang itu maksudnya apa? Ini pakai kata doulos, budak, diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh uang. Jadi tuannya siapa? Uang. Tuhan kita jadinya uang atau mamon. Nah kalau Tuhan kita uang atau Tuhan kita mamon, maka segala yang kita lakukan hanya untuk uang. Nah Paulus berkata di bagian pertama kalimatnya, jangan jadi hamba Tuhan. Tapi di bagian berikutnya ini yang menarik, yang sebetulnya jadi fokus kita pada pagi hari ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan dengan apa yang ada padamu itu relatif. Tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan bisa saja progresif. Misalnya yang ada pada kita sekarang mungkin lebih banyak dibandingkan apa yang ada pada kita 5 tahun yang lalu. Atau kebalikan, jangan-jangan yang ada pada kita sekarang lebih sedikit dibandingkan 5 tahun yang lalu. Karenanya definisi cukup tadi kan in high times and in low times. Begitu, dalam waktu di mana kita ada di atas, dalam waktu kita ada di bawah. Nah namanya hidup itu seperti roda yang terus berputar, kadang kita di atas, kadang di tengah, kadang kita di bawah. Begitu. Maka cukup itu berarti entah di atas, di tengah, ataupun di bawah, kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, baik waktu di atas, di tengah maupun di bawah. Dan perhatikan dengan apa yang ada. Kalau kita cuma punya motor, cukupkan dengan motor itu. Kalau motornya sudah berusia 10 tahun, cukupkan dengan motor 10 tahun itu. Kalau kita punya mobil merek tertentu, cukupkan dengan itu. Kalau kita belum punya kendaraan pribadi, cukupkan dengan itu. Kalau kita kerjanya naik angkot, cukupkan dengan itu. Nah yang benar adalah ketika cukup dengan apa yang ada pada kita. Mau naik pesawat jet pribadi gitu ya. Mau naik jet pribadi,
mau naik mobil mewah, naik mobil biasa, motor ataupun angkot, tidak ada perubahan hati. Tidak ada perubahan hati, begitu. Ya, ini harus kita hidupi, tidak ada perubahan hati. Maka misalnya waktu, ini sedikit kesaksian pribadi. Maka ketika waktu mobil saya masih di bengkel dan sampai sekarang mobil itu masih di bengkel, kadang-kadang saya naik Gojek, kadang-kadang saya naik ojek online begitu, naik motor ojek gitu. Kadang-kadang saya naik gokar, saya ke Depok naik kereta kalau lagi penuh gelantungan begitu. Dan kadang-kadang naik bajai yang kalau naik itu bisa bergetar begini. Kalau selesai keluar dari bajai, getarnya bisa belum selesai begitu. Tapi nggak ada masalah sama sekali. Nggak merasa terhina ketika naik ojek, nggak merasa terhina ketika naik bajai, nggak merasa terhina ketika naik angkot. Ketika misalnya dari kampus ke stasiun kereta api jalan kaki sekitar mungkin 700 atau 800 meter misalnya. Nggak merasa hina sama sekali dengan itu semua. Sama sekali. Mengapa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pak Sigor, kalau di kantong saya tinggal misalnya 100 ribu, cuma bisa buat makan 2-3 hari, bagaimana? Cukupkan dengan 100 ribu itu. Tetapi kalau ternyata kurang, jangan sungkan juga minta tolong. Tapi minta tolonglah pada orang yang tidak akan merendahkan kita. Nah, kita ada gereja di sini yang belum besar ini, tapi gereja yang indah ini, di Lovely Church, kita wajib saling tolong menolong. Wajib. Jadi kalau ibu bapak, rekan-rekan sekalian ada yang betul-betul memang, tapi jangan jadi aji mumpung ya. Ketika Pak Gembala ngomong begini, Pak Gembala kan ngomong gitu, saya butuh dong 2 juta misalnya. Itu mah bukan minta tolong, itu nodong gitu. Ya kalau kita memang butuh bantuan, ya kita jangan sungkan-sungkan ngomong. Karena kita harus saling bertolong-tolongan. Itu yang wajib kita lakukan, dan itulah tugas kita sebagai gereja, saling tolong menolong begitu. Ya cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Kalau ternyata memang tidak cukup sama sekali, kita harus mau minta tolong sama orang. Pak Gembala boleh nggak bantu saya begini? Silakan. Bu Gembala bisa nggak minta bantu begini? Kalau ada Kak Capi boleh nggak bantu saya seperti ini? Dan seterusnya. Dan tentunya kita tidak akan berdiam untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ketika Paulus berkata cukuplah dengan apa yang ada, dia mengutip firman Allah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini janji firman. Ketika Paulus berkata cukupkan dengan apa yang ada padamu. Ketika memang misalnya betul-betul tidak cukup, maka ada firman. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Namun kebanyakan kan Allah tidak akan melempar mana dari langit kan. Allah tidak akan melemparkan mana dari langit sepanjang sejarah manusia. Itu hanya sekali terjadi di bangsa Israel kuno. Selebihnya bagaimana Allah menolong sesama kan begitu. Maka ini juga harus jadi semangat kita di gereja kita yang masih kecil ini untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Perwujudan Allah yang tidak membiarkan kita sendirian, yang tidak akan meninggalkan kita sendirian, terutama melalui sesama. Melalui satu dengan yang lain. Maka kalau kita diberkati, kita tidak boleh pelit. Tidak boleh menyimpan sendiri bagi kita sendiri. Kita harus mau ringan tangan untuk menolong orang. Nah, kemudian Lukas 3 ayat 14. Ini di Injil Lukas. Dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, ini tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis orang. Banyak orang datang minta dibaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata, berilah dirimu dalam pertobatan, berilah dirimu bertobat, dan seterusnya. Kemudian prajurit-prajurit ini datang, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Wah, ini sebetulnya khotbah yang sangat kontekstual dari Yohanes Pembaptis bagi negeri kita. Bagi negeri kita. Ya, bagi negeri kita. Dan kemudian dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan menariknya bahasa Indonesia menggunakan kata gaji. Gaji ya, bukan gaji. Kalau gaji lain lagi. Kalau gaji itu apa ya? Lemak hewan ya.
Itu gaji, bisa sapi, bisa ayam gitu ya. Di situ dipakai kata gaji. Yang menarik adalah ketika kita melihat pernyataan ini, karena yang ngomong sama Yohanes Pembaptis adalah prajurit kan, adalah prajurit, karenanya dia menggunakan istilah gaji karena prajurit dapat gaji. Nah, bagaimana dengan kita yang berusaha, pengusaha atau punya toko dan seterusnya? Ya bukan gaji tapi penghasilan, pendapatan. Nah, karenanya misalnya kalau kita pakai istilah gaji ini, misalnya gaji saya cuma 4 juta, itu di bawah UMP, upah minimum provinsi. Ya kita harus belajar mencukupkan itu. Nah, kalau misalnya kita nggak cukup, ya kita mesti kemudian mengupayakan hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kemudian kita bisa mencukupinya begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengecek dalam teks bahasa Inggris yang dipakai juga wages atau upah begitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, maka istilah yang digunakan juga kurang lebih bisa diterjemahkan sebagai upah atau gaji, ya, upah atau gaji. Dalam bahasa Yunani digunakan ophonios, dan ophonios ini adalah gaji, ya, gaji, salary, wages dan seterusnya. Sehingga memang secara spesifik, jadi kalau kita punya penghasilan atau gaji bulanan 4-5 juta, kita harus mencukupkan diri kita dengan itu. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan, bahkan kejahatan. Nah, slide berikutnya. Perintah Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33-34 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bicara beban di pikiran, jangan tumpuk berbagai beban pikiran dalam pikiran kita. Jangan tumpuk di sini dengan kesusahan sampai seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun ke depan. Biarlah pikiran kita hanya disusahkan untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Dan sebetulnya ayat 33-34 ini dalam kaitan janji pemeliharaan Allah. Nah, Matius 6 ayat 11 berkata dalam doa Bapa kami, ya, give us today our daily bread. Yang sebetulnya dalam bahasa Indonesia, berikanlah kami pada hari ini, kemudian makanan, kemudian secukupnya. Ini doa Bapa kami yang punya 3 prinsip kecukupan tadi atau sufficiency tadi. Hari ini, bukan sampai seminggu, bukan sampai setahun atau 10 tahun. Hari ini. Yang kedua, makanan. Kebutuhan primer tadi kan. Yang ketiga, secukupnya. Tuhan tidak bilang mengajarkan kita berdoa untuk setahun, 10 tahun ke depan. Bukan cuma makanan tapi harta benda yang berlimpah, tidak. Yang secukupnya bukan yang berkelimpahan luar biasa. Karenanya teologi kemakmuran itu tidak tepat dan bukan ajaran Kristus. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi yang tepat adalah bukan teologi kemakmuran, teologi cukup. Nah, karenanya slide berikutnya saya masuk pada perikop kita. Manfaat mentalitas cukup, saya baca kembali perikop kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Jadi ketika kita datang ke gereja, beribadah ataupun berdoa dalam kehidupan sehari-hari harus punya rasa cukup. Dan kalau kita punya rasa cukup datang beribadah akan mendapatkan keuntungan besar. Nah, Paulus kemudian ayat 7 menegaskan alasannya. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, ini maksudnya waktu lahir. Waktu lahir semua kita telanjang, tidak ada yang waktu lahir sudah pakai sepatu, celana, baju. Kalau sampai ada seperti itu menyeramkan. Ya, sampai kalau ibu bapak, teman-teman semua lahir sudah pakai pakaian lengkap, itu mengerikan sekali begitu. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita mati,
Misalnya pun waktu kita mati kita dikasih jas, celana, sepatu yang cakep gitu. Terus mungkin benda-benda kesukaan kita, kacamata, jam tangan dan yang lain-lain ditaruh begitu ya. Seperti kehebohan beberapa bulan yang lalu kan. Ada keluarga dari mama yang meninggal, putrinya atau anaknya mau taruh tas kesayangan mamanya ke dalam jenazah peti mati. Kemudian pendeta yang melayani tidak mau diambil tasnya begitu. Ya, itu sempat heboh di negeri kita beberapa waktu yang lalu dan sayangnya orang-orang Kristen gitu ya. Nah, ketika misalnya semua benda itu ditaruh dalam peti mati kemudian dikuburkan, maka yang ada terjadi adalah mayatnya akan jadi rusak, benda-bendanya juga akan jadi rusak gitu. Kecuali kalau benda-benda yang ditaruh dari bahan metal mungkin gak akan rusak. Waktu ayah saya meninggal tahun 99, saya ingat sekali. Ayah saya dapat waktu itu jas pemberian koleganya buatan Singapura. Kemudian ada sepatunya yang satu-satunya kesukaannya, merek yang sangat baik begitu. Kemudian waktu mulai dipakaikan ke papa saya bilang sama mama saya gini, "Ma, itu jas cakep sekali. Terus itu sepatu juga cakep sekali. Boleh gak buat saya?" Mama saya nanya, "Buat apa?" "Buat saya pelayanan, kalau saya khotbah, saya belum punya jas." Jadi jas pertama saya itu tadinya adalah jas yang dikenakan untuk papa saya, mayatnya untuk dikuburkan. Terus waktu saya bilang untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman, untuk khotbah, mama saya bilang, "Oh ya udah, ambil." Jadi diambil jasnya. Made in Singapura kan gitu, sayang banget kan, lebih bagus buat orang hidup daripada orang mati kan gitu. Saya pakailah jas itu khotbah, sepatunya juga gitu. Diambillah sepatunya, digantilah ke jas yang biasa, sepatu yang biasa. Dan waktu mama saya meninggal tahun lalu, 6 April 2023, itu persis hari Kamis Putih, penangkapan Tuhan ya, kita merayakannya sebagai Kamis Putih. Terus mayat mama saya dibawa ke kampung Samosir, masukkan ke dalam tugu begitu. Terus kami bongkarlah kuburan papa kami gitu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi, semuanya sudah rusak. Jadi 99 dikubur, 2023 kami bongkar, 25 tahun kan sudah ya jenazah itu. Semuanya sudah hancur, tinggal tulang belulang. Jasnya juga semuanya sudah hancur, sepatunya masih ada yang tersisa tapi ya sudah hancur lah begitu. Ada satu yang tidak hancur dan saya bingung kenapa itu ada. Di jas papa saya, kata kakak saya sih dia yang taruh, ada pinset besi ditaruh di situ. Saya juga nggak ngerti kenapa pinset besi itu ditaruh di jas papa saya. Tapi kemudian waktu kami lihat, pinset besinya itu segini panjangnya, karena papa saya menderita kanker waktu itu. Jadi itu diambil dari rumah sakit. Waktu dia meninggal, kakak saya ambil itu dari rumah sakit kalau tidak salah. Kemudian ditaruh di sini. Nah cuma itu yang awet. Cuma itu yang awet. Yang lain hancur. Tapi awet pun di sini kan nggak dibawa papa saya ke surga kan? Nggak dibawa kan? Nah karenanya kita tidak bawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita tidak membawa apapun keluar. Asal ada makanan pakaian, cukuplah. Nah slide saya boleh tayangkan kembali. Asal ada makanan pakaian ini relatif, maksudnya apa? Apa yang ada pada kita. Nah kemudian dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang mendelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan sekali lagi negeri kita contoh yang menarik dari ayat yang ke-8 dan ke-9 ini. Betapa banyaknya orang yang serakah. Kalau tahun 95, 96 itu dulu ada koruptor, saya sebut saja ya, Edi Tansil begitu. Itu cuma kalau saya tidak salah 1,3 triliun rupiah korupsinya. Tapi sekarang korupsi timah itu 371 triliun, bayangkan. Sekarang korupsi bukan miliaran rupiah tapi triliunan rupiah. Dan ayat 8, 9 khususnya terperagakan di negeri ini. Akhirnya jatuh dalam berbagai macam persoalan. Nah Paulus menutupnya dengan ayat 10. Segala kejahatan akarnya adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini catatan yang mesti kita perhatikan, jangan pernah cinta uang, jangan pernah. Karena Paulus, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan,
Kalau orang cinta uang kan jatuh dalam kejahatan demi kejahatan. Dan kemudian jatuh dalam pencobaan, jerat, hawa nafsu yang beragam, mencelakakan, menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, slide berikutnya, karenanya rekan-rekan sekalian, teologi cukup berita firman Tuhan hari ini. Poin pertama yang saya ingin tekankan, lahir dan mati kita tidak bawa apa-apa. Catat ini baik-baik. Lahir dan mati kita tidak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Mau matinya dalam kondisi gemuk, sehat, walafiat, mau matinya dalam kondisi sakit, kurus, kerempeng, penuh penyakitan misalnya. Mau mati dalam kondisi kaya raya atau kondisi kemiskinan, itu tidak masalah sama sekali. Karena lahir dan mati kita tidak bawa apa-apa. Yang kedua, mengejar harta dunia selesai kapan? Saat kita mati. Ini catatan yang kedua yang harus kita serap betul-betul begitu. Ketika kita mengejar harta dunia, ini semua selesai waktu kita mati. Ketika kita mati, harta yang kita kumpulkan jadi rebutan anak-anak kita, warisan dan seterusnya. Dan kemudian setahu saya sekarang di Indonesia warisan pun kena pajak. Ya kalau di barat warisan kena pajak sudah lama. Di negeri kita warisan sudah kena pajak. Jadi saat kita mati selesai itu semua mengejar harta itu. Yang ketiga, mengejar harta dunianya membuat kita jatuh dalam berbagai macam kejahatan. Karena akar kejahatan adalah cinta uang. Nah yang keempat, karenanya cukup sama dengan puas menikmati yang ada, menikmati yang ada. Kalau misalnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, nikmatilah itu. Tapi kalau kita tidak bisa, jangan berduka karena itu. Cukupkanlah juga dengan itu. Kalau kita bisa punya rumah, puaslah dengan rumah yang kita punya. Tapi kalau kita nggak punya rumah, puas juga dengan keadaan itu. Karena inilah inward sufficiency. Puas, cukup berarti puas dan menikmati yang ada. Nah, slide penutup. Hasil akhirnya adalah apa yang Paulus sampaikan di Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara yang kita lalui itu dapat kita pikul, dapat kita jalani di dalam Tuhan yang pasti memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan yang lain bahkan berkata, pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalaminya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Maka segala perkara ini bukan sekedar bahwa saya mampu memikulnya, tapi segala perkara yang saya pikul karena Tuhan yang memberikan kekuatan, pasti ada jalan keluarnya. Nah, salah satu jalan keluar yang sering kali terjadi adalah kematian. Ketika saya sakit misalnya, sakit berat, sakit parah, kritis, klinis, maka jalan keluarnya adalah kematian. Makanya firman Tuhan berkata, hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus. Sehingga dalam perspektif Alkitabiah yang tepat, dalam perspektif Kristen yang tepat, kematian tidak lagi momok, kematian bukan lagi menakutkan, kematian bukan lagi hal yang memberatkan, karena itu jalan keluar yang Tuhan sediakan. At the end kita semua pasti akan mati. Jangan lihat lagi kematian sebagai hal yang menakutkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.